punya niat, itu ada tugas dari kampus, dari kami dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini kami ditugaskan untuk memperjelas apa itu tradisi zikir berda. Zikir berda. Ya. Nah, yang pertanyaan pertama yaitu apa sejarah singkat dari tradisi zikir berda tersebut. Jadi zikir berda itu adat istiadat, terutama itu kalau ada sedikit perbedaan antara Muara Jambi dan kita yang kota. Jadi kalau kita yang di kota sini, terutama daerah seberang itu, kalau zikir berda itu cuman berzikir itu biasanya di rumah-rumah ataupun di musola. Kalau di Muara Jambi zikir berda itu biasanya diiringi, ada iringan kayak kompangan itu, kayak rebana itu. Kalau kebab ada yang rusak itu kan, kayak kompang lebih rusak. Itu kalau di Muara Jambi. Tapi kalau kita di sini kayak di Penyengat ataupun di seberang, zikir berda itu sering kita laksanakan tuh di bala. Seperti kayak kemarin tuh, seperti pas COVID, nah itu sering dan rutin kan itu dilaksanakan zikir berda. Terus apa yang bisa membedakan antara zikir berda itu dengan zikir-zikir lainnya? Nah, iya. Jadi perbedaan zikir berda dengan zikir-zikir lain itu, kalau zikir berda itu kebanyakan itu tuh kan isinya itu selawat. Ya, selawat Nabi. Kalau zikir-zikir yang lain itu banyak mengesahkan Allah. Seumpama la ilaha illallah, ya tahlil itu kan zikir juga kan. Tapi kalau zikir berda itu kita berselawat kepada Nabi. Nah, itu. Jadi bercerita, dan juga kita isinya utama isi zikir berda itu selawat kepada Nabi. Melalui Nabi kita berdoa mohon kepada Allah. Itu. Tapi kalau zikir-zikir lain itu kita emang betul-betul mengisahkan Allah. Seperti bertasbih, kayak tahlil itu kan beda dengan zikir berda. Terus Pak, bagaimana Pak proses zikir berda dilakukan oleh para pengamen? Maksudnya gimana prosesnya? Proses acara zikir berda dilakukan oleh pengamen. Oh gitu ya. Jadi itu saya dia agak bingungnya di sini, karena kita ini kan ada perbedaan kan antara zikir berda yang dilaksanakan di Muara Jambi dengan zikir berda kita daerah kota seperti di kota seberang. Karena ini saya ini lebih dominannya ke seberang, karena saya ini alumni di seberang. Jadi kebanyakan kegiatan kita yang saya laksanakan tuh berkiblatnya ke seberang, jadi agak berbeda dengan daerah-daerah Muara Jambi. Jadi kalau fokusnya adik-adik kuliah, adik mahasiswa ini, zikir berdanya lebih dominnya ke arah mana? Arah ke Muara Jambi atau arah ke daerah seberang? Ke Muara Jambi. Ke Muara Jambi. Nah, jadi kalau ke arah Muara Jambi itu dominannya itu kita pelaksanaannya itu pakai kayak rombongan grup, sama juga dengan di sini. Cuman itulah perbedaannya antara memakai kebab rebana dengan tidak kebab rebana. Kalau di sini, kalau di seberang itu kebanyakannya ketika kita melaksanakan zikir berda itu kita sama satu grup juga rombongan. Kalau di Muara Jambi pakai kebab rebana kumpul ramai gitu, dia nuansanya seperti nuansa pakai musik gitu kan.
Itu kalau di Muara Jambi. Tapi kalau di seberang nuansanya seperti nuansa yang religi, sangat religi. Pakai kayu garu, pakai wangi-wangian. Nah, baru kita zikir berdah bersama. Ditutup dengan doa sama juga. Nah, ternyata ada mahasiswa. Kalau dominannya ke Muara Jambi, daerah Muara Jambi itu menggunakan kebab rebana. Kayak rebana itu kan. Itu jenis rebana ini yang agak depan. Intinya di situ tuh juga pelaksanaan untuk zikir berdah ini yang pertama sering digunakan itu ketika khitanan, acara-acara yang sakral, acara adat, pernikahan, dan juga sering dilaksanakan ketika kita nolak bala. Itu kalau nolak bala, rasa syukur ketika ingin panen, itu sering dipakai itu untuk zikir berdah. Tapi kalau yang daerah kita sini, daerah seberang itu yang paling dominan dilaksanakan itu untuk nolak bala. Itu paling dominan. Ketika untuk nolak bala, nah, itu pakai zikir berdah. Berarti zikir berdah itu dilakukan pada saat-saat tertentu gitu. Saat-saat tertentu ya. Dan ada juga acara. Ada momennya gitu. Ada juga acara-acara rutinan gitu. Iya. Ada acara-acara momen khusus. Jadi setiap kalau acara-acara besar itu tradisi lama yang harus terus dikembangkan sebenarnya itu. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan zikir. Yang isi zikir berdah itu ialah puji-pujian kepada Rasulullah, melalui perantara Rasulullah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan zikir berdah waktu ingin panen, atau ketika mau nanam padi itu kadang ada juga dilaksanakan. Itu ya kita tuju aja supaya tanaman kita itu bagus, tidak terserang hama. Kalau kita melaksanakan zikir berdah dalam momen ketika kita dapat musibah seperti COVID, nah waktu COVID itu sering melaksanakan zikir berdah. Artinya kita berzikir, berselawat kepada Rasulullah, melalui Rasulullah berdoa mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada bala dan penyakit. Itu tujuan. Intinya tujuan zikir berdah kita mohon kepada Allah melalui Rasulullah SAW. Terus Kak, cara strategis apa yang dilakukan agar zikir berdah tetap lestari? Nah ini cara strategisnya itu ya kita dari pemudanya. Nah, dari para pemuda pemudi itu harus dan mau melestarikan pada zikir berdah. Karena sekarang ini dari kemauan daripada pemuda-pemudi ini sudah agak kurang. Itu yang kita takutkan, zikir berdah itu akan hilang. Karena seumpama zikir berdah ini gini, di antara yang banyak itu kan ada yang mimpinnya itu zikir berdah. Jadi itulah yang harus diketahui para pemuda-pemudi penerus untuk mempelajarinya. Karena kalau sudah ada tahu, sudah tak ada paham lagi itu nanti lama-lama hilang. Diajak zikir berdah, yang mimpinya tidak ada. Nah, jadi secara tak langsung lama-kelamaan hilang zikir berdah. Itu zikir berdah itu tradisi lama yang bagus dan sangat-sangat bagus. Yang emang betul-betul harus kita pertahankan, terutama para pemuda dan pemudi. Itulah. Jadi intinya untuk mempertahankan zikir berdah itu penerusnya pemuda dan pemudinya harus mengetahui dan paham. Bagaimana cara mempertahankan tradisi zikir berdah? Sedangkan sekarang ini kan remaja pada sedikit mengenalnya. Iya, iya. Apalagi pengaruh teknologi Iya. sekarang. Jadi kalau saya pribadi dan juga kawan-kawan untuk tetap melestarikan zikir berdah ini diadakanlah namanya pengajian-pengajian.
jadian pengajian-pengajian seperti setiap Senin itu kami adakan pengajian-pengajian yang dimana malam di salah satu malam kami pengajian itu diadakan zikir berdah, yang mana keanggotaannya kami rekrut itu daripada orang tua dan juga pemuda-pemuda nih. Yang ngisi zikir berdah ketika melaksanakan pengajian itu didominankan kepada pemuda. Jadi itulah salah satu cara kami untuk tetap melestarikan zikir berdah. Dilakukannya setiap seminggu sekali deh. Iya. Jadi kami itu ada pengajian dalam satu minggu itu kadang terisi ada yang 3 malam, ada yang 4 malam. Jadi salah satu malamnya kami isi dengan zikir berdah. Jadi zikir berdahnya kami dominankan untuk mengisi acara itu pemuda. Nah itulah, kalau di grup pengajian kami ini terkendalanya satu, kami ini tidak melibatkan atau kurang bergabung antara pemuda dan pemudi, jadi terpisah. Nah, jadi kalau untuk kelestarian ini itu lebih dominan kepada pemuda. Jadi jarang bergabung antara pemuda dan pemudi ketika zikir berdah. Jadi kalau saya lihat perkembangannya itu lebih dominan kepada pemudanya. Yang lain? Pesan dari Bapak untuk generasi muda sekarang apa? Ya. Jadi itulah pesan saya ke depannya untuk pemuda dan pemudi, yang mana zaman sekarang ini teknologi semakin canggih, pengaruh semakin besar. Pesan saya kepada pemuda-pemudi, terutama pada adik-adik mahasiswa juga, kita lupakan peninggalan orang tua kita yang lama. Tetap kita lestarikan, tetap kita kembangkan, jangan sampai hilang termakan masa, hilang termakan waktu, hilang oleh kecanggihan teknologi. Karena yang kami takutkan orang-orang tua sekarang, tradisi-tradisi yang lama yang bernuansa Islami itu akan hilang oleh kecanggihan teknologi. Karena pemuda sekarang lebih condong kepada teknologi daripada ke arah-arah Islami. Kalau diajak ke kegiatan Islami agak berat. Tapi kalau ajak kegiatan yang arahnya duniawi dan teknologi yang kayak sekarang cepat, itu salah satunya. Jadi itulah tugas kita dan juga adik-adik mahasiswa. Harapan saya ke depan sama-sama kita dorong, kita sama-sama kita lestarikan tradisi kita.